Halo guys, balik lagi di channel Lapaja Upload. Kali ini kita nggak ngebahas unboxing ya, kita mau ngebahas ya mungkin sedikit nge-review tentang iPhone ini ya nih, iPhone X. Jadi sebenarnya masih worth it nggak sih kita beli iPhone X di 2022 ini? Kalau menurut saya pribadi sih masih sangat worth it ya. Kalau kita pakai iPhone, meskipun itu iPhone X ya, ini udah umurnya udah 4 tahun kalau nggak salah. Tapi dibandingkan Android yang seumuran dia, iPhone tuh masih jauh lebih stabil. Di sini kita cek ya nih. Nah, ini iPhone punya Mas Dayat Kucluk ya. Nah, ini kelihatan kan di sini iPhone-nya tuh iPhone X di iCloud-nya. Nah, ini dia OS-nya, kita pakai OS 15.5 ya, yang terbaru, dan modelnya iPhone X. Terus juga nih Mas Dayat Kucluk itu dia makainya rapi loh ya. Jadi kita bisa lihat di sini kesehatan baterainya itu, nah ini masih terjaga di 100%. Baterainya tuh masih awet banget karena nggak dipakai buat main game juga, jadi hanya dipakai untuk keperluan sosial media, kayak main WhatsApp lah, balesin chattingan dari mantan atau gebetan atau dari selingkuhan, nggak tahu deh, itu si Mas Dayat Kucluk yang biasa begitu. Dan juga paling sesekali dia main Instagram ya, main Instagram tuh buat ngeliatin cewek-cewek joget biasanya ya. Kelakuan Mas Dayat Kucluk tuh seperti itu loh ya, atau Mas Nur Hidayat. BTW dia keren juga nih pakai iPhone ya, gaya. Terus dia itu dengan sombongnya tuh semenjak zaman BlackBerry dia nggak pernah pakai HP selain Android gitu. Jadi dia tuh tipikal anti Android gitu lah. Dan dia pakai iPhone ini lumayan lama nih dan masih awet. Dilihat dari bodinya nih, kita lihat dari samping ya, tuh masih benar-benar mulus banget guys, ketimbang iPhone saya sendiri mulusan iPhone-nya Mas Dayat Kucluk nih. BH dia tuh masih 100%, kalau iPhone saya udah 84% guys. Untuk bodinya belakangnya iPhone warna putih ya, kaca banget nih, bisa buat ngaca nih. Kalau kita arahin ke sini ntar muka saya kelihatan guys. Nah, manis banget emang nih iPhone ya kan, tuh ecek parah. Untuk aplikasinya sendiri ini di Dayat Kucluk lumayan banyak ya. Ini halaman depan dia, dan ini halaman slide berikutnya. Dia ada game sih, Mobile Legends, cuman jarang dimainin. Ada COC juga, nggak tahu deh dia dimainin apa enggak. Tapi yang jelas tahu saya dia jarang main sosmed, kecuali jarang main game kecuali main sosmed. Untuk kamera dan lain-lain ini masih normal semua, Face ID juga masih normal, True Tone juga masih normal, semuanya masih normal. Dan ini dia bekas garansi, nggak tahu garansi apaan sih, kemungkinan dia bekas barang resmi ya. Dusbooknya, handsfree-nya tuh pas saya waktu itu pakai masih ori dan enak banget. Kamera kita lihat nih masih bisa kelihatan kan, jadi gambar di ini nih, warna ini dan warna dari handphone itu sama. Jadi kalau kita ngeliat tuh gambarnya masih mantap. Terus baliknya tinggal bikin set gitu. Jadi kesimpulannya iPhone X di tahun 2022 ini, di bulan Juli ya, kita udah masuk bulan Juli, itu masih sangat worth it sih menurut saya ya. Dia kapasitas padahal yang
64 GB nih itu, tapi masih sisa 32 GB. Awet banget dia makanya. Dan provider dia pakai Telkomsel. Ini IMEI-nya 1 ya kalau iPhone X. Kalau iPhone 11 ke atas dia IMEI-nya ada 2, jadi bisa dual SIM card. Kalau iPhone X dia masih single SIM card. Lagunya juga nggak terlalu banyak nih. Kayak gitu aja sih. Fontnya dia semua masih serba standar ya, kecuali wallpapernya doang. Dan baterai ini berarti presentasinya dia taruh di depan begini. Untuk kecerahannya dia standar nih begini. Oke, cukup itu aja sih review singkat kita tentang iPhone X ya. Bukan ke review sih, lebih ke sharing apakah iPhone ini worth it dipakai atau enggak, atau worth it dibeli atau enggak. Tapi menurut saya seperti yang dibilang tadi tuh masih sangat worth it sekali guys untuk iPhone ini dimiliki ya. Jadi kesimpulannya itu iPhone ini worth it untuk dimiliki, dan harganya juga sekarang stabil di kisaran angka 3,5 mungkin sampai 4,5 ya, gimana kapasitas dan kelengkapan dan kenormalan iPhone ini. Dia kameranya masih unik banget pada zamannya nih, tiba-tiba langsung vertikal begini. Di saat zaman HP itu masih horizontal, tiba-tiba iPhone X keluar dengan vertikal, dan tombol home-nya pun waktu itu nggak ada ya. Jadi ini emang seri iPhone yang menurut saya itu bagus banget. Oke, thank you yang udah nonton sampai akhir. Kayaknya cukup sekian kontennya. Semoga kalian menikmati. Jangan lupa like dan subscribe juga. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye. Oh ya, besok kita akan bahas iPhone seri XR ya, punya temennya Mas Ded Kucluk. Apakah itu worth it atau enggak? Seperti iPhone ini, nyalain, kita klik kamera, tahan begini, set, keluar, kita ganti ke panorama, segi, potret, foto, video. Nah, luar biasa kan, gambarnya bisa benar-benar mirip loh, ajib. Bye bye.